Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan belajar membaca tafsir Al-Maraghi surat Al-Baqarah ayat 22 dan 23. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bi suratim mim mislih wad'u syuhada'akum min dunillahi in kuntum shadiqin. Fa illam taf'alu wa lan taf'alu fattakun naral lati waquduhan nasu wal hijarah u'iddat lil kafirin. Dan jika kamu tetap dalam keraguan tentang Al-Quran yang kami wahyukan kepada hamba kami Muhammad, buatlah suatu surat saja yang semisal Al-Quran itu dan ajaklah penolong-penolongmu selain Allah jika kamu orang-orang yang memang benar. Maka jika kamu tidak dapat membuatnya, pasti kamu tidak akan dapat membuatnya. Peliharalah dirimu dari neraka yang bahan bakarnya manusia dan batu, yang disediakan bagi orang-orang kafir. Pada ulasan terdahulu, Allah telah menuturkan bahwa umat manusia jika ditinjau dari klasifikasi Al-Quran terbagi menjadi 3 kelompok. 1. Orang-orang yang takwa yang menjadikan Al-Quran sebagai hidayah. 2. Orang-orang yang membangkang, keras kepala dan tidak mau mendengar hujah Al-Quran dan dalil-dalilnya. 3. Kelompok muzabzab, yakni kelompok kaum munafik. Kemudian di dalam ayat ini Allah minta kepada orang-orang yang meragukan kenabian Muhammad dan kemukjizatan Al-Quran, jika mereka masih bersikap ragu-ragu, dipersilahkan dengan cara bantu-membantu menciptakan yang semisal dengan Al-Quran, walaupun hanya surat yang pendek. Jika benar anggapan mereka bahwa Al-Quran itu datang dari Muhammad, maka tentu tidak sulit bagi mereka membuat yang semisal Al-Quran, karena mereka adalah ahli di bidang balaghah dan fasahah. Ketika mereka hidup adalah merupakan masa balaghah dan fasahah yang sudah mencapai titik puncaknya. Nilai-nilai sastra adalah kebanggaan mereka nomor 1. Banyak di antara mereka yang sempat populer karena kepandaiannya di bidang ini. Sedangkan Nabi bukanlah orang di antara mereka. Nabi pun tidak bisa menandingi mereka di bidang yang mereka kuasai. Dengan demikian, jika mereka tidak mampu membuat yang semisal Al-Quran, sekalipun dilakukan dengan cara gotong royong seluruh umat manusia, jin, dan semua makhluk, hendaknya mereka sadar akan ketidakmampuannya. Hendaklah mereka sadar bahwa Al-Quran adalah mukjizat yang hanya diturunkan melalui wahyu dari sisi Allah, bukan hasil kreativitas Muhammad. Para masastra yang mereka buat tentu tidak akan setaraf dengan para masastra yang digunakan Al-Quran, baik dari segi susunan kata maupun balaghahnya. Jika ternyata mereka tidak mampu mendatangkan yang semisal dengan Al-Quran itu, merupakan hujah atas kebenaran risalah Nabi Muhammad SAW. Jadi, alangkah benarnya pengakuan Nabi Muhammad SAW ini. Siapa yang mengingkari atau ragu-ragu, termasuk orang-orang yang keras kepala dan takabur, dan berhak menerima hukuman setimpal bagi mereka.
para pembangkang yang meragukan kerasulan Muhammad dan menjadikan batu dan berhala sebagai dewa yang didewakan akan dijadikan sebagai kayu bakar. Memang neraka itu telah disediakan untuk siapapun yang meragukan para rasul atau membuat bid'ah yang bukan agama. Wa in kuntum fi raibim mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisyuratim mim misli. Jika kalian meragukan Al-Quran dan menduga bahwa Al-Quran itu adalah buatan manusia, maka datanglah yang serupa dengan Al-Quran. Sebab bukankah kalian termasuk orang-orang yang paling mampu dibanding orang lain? Wad'u suhada'akum min dunillah. Karenanya, silahkan kalian panggil orang-orang yang kalian banggakan dalam persoalan ini, yaitu orang-orang yang menjadi pemimpin kalian yang terkemuka, agar supaya mereka hadir di hadapan kalian bisa menjadi saksi. Yang dimaksud dengan saksi di sini mungkin bisa berhala dan pengertian seluruh berhala yang kalian jadikan sebagai dewa yang kelak akan menjadi saksi terhadap kebenaran kalian. Berhala-berhala tersebut kalian jadikan sebagai pegangan dan kalian telah menjauhi Allah yang merupakan tumpuan Nabi Muhammad. Ayat yang serupa juga banyak diturunkan di Mekah. Pertama adalah ayat yang disebut di dalam surat Al-Isra yang berbunyi, Kul la inij tama'atil insu wal jin ala ayyatu bimithli hadzal qur'ani la ya'tuna bimithlihi walau kana ba'duhum li ba'din dhahiro. Katakanlah, sesungguhnya jika manusia dan jin berkumpul untuk membuat yang serupa Al-Quran, niscaya mereka tidak akan dapat membuat yang serupa dengan dia, sekalipun sebagian mereka menjadi pembantu bagi sebagian yang lain. Surat Al-Isra ayat 17, surat 17 ayat 18. Kemudian ayat yang tersebut di dalam surat Hud, am yakuluna naftaro kul fa'tu bi'asri suwarim mithlihi mutaratiu wad'u manis tum min dunillahi in kuntum shodiqin. Bahkan mereka mengatakan Muhammad telah membuat-buat Al-Quran itu. Katakanlah kalian, kalau demikian, maka datanglah 10 surat yang dibuat-buat yang menyamai, dan panggillah orang-orang yang kamu anggap memanggilnya selain Allah, jika kamu memang orang-orang yang benar. Surat Hud, surat 11 ayat 13. Juga satu ayat yang disebut dalam surat Yunus, am yakuluna naftaro kul fa'tu bisuratim mislihi mad'u manis tata'tum min dunillahi in kuntum shodiqin. Atau patutkah mereka mengatakan Muhammad membuat-buat? Katakanlah, kalau benar yang kamu katakan itu, maka cobalah datangkan sebuah surat seumpamanya, dan panggillah siapa-siapa yang dapat kamu panggil untuk membuatnya selain Allah, jika kamu orang-orang yang benar. Surat Yunus, surat 10 ayat
13, ayat 38. Demikianlah juga dengan ayat-ayat yang diturunkan di Madinah yang mempunyai makna senada. Fa illam taf'alu walan taf'alu fattakun narallati waquduhan nasu wal hijarah uiddat lil kafirin. Neraka adalah tempat penyiksaan kaum muslimin. Iman adanya neraka sebagai pemberitaan Al-Quran. Kami sebagai muslim juga percaya secara bulat bahwa hakikat neraka itu ada tanpa melakukan penyelidikan. Al-Waqud, wawu difathahkan, berarti apa saja yang dijadikan sebagai umpan api. Yang dimaksud dengan manusia di sini ialah orang-orang yang melakukan kemaksiatan. Sedang yang dimaksud al-hijarah ialah berhala yang mereka puja. Hal ini seperti firman Allah, innakum wa ma ta'buduna min dunillahi khasabu jahannam. Sesungguhnya kamu dan apa yang kamu sembah selain Allah adalah makanan Jahannam. Kamu pasti masuk ke dalamnya. Al-Anbiya surat 21 ayat 98. Uiddat lil kafirin, artinya disediakan untuk orang-orang yang tidak mau menerima ajaran Rasulullah SAW atau orang-orang yang menyelewengkan dari ajaran Rasul karena mereka bertentangan dengan petunjuk agama dan karena perbuatan mereka ditolak oleh syariat yang dibawa Rasul. Ringkasnya, jika kalian tidak melaksanakan tantangan yang memerintahkan kalian untuk membuat yang semisal Al-Quran dengan segala kemampuan dan potensi yang ada, maka takutlah kepada siksaan neraka yang telah menunggu. Walan taf'alu, maka hal tersebut di luar kemampuan kalian. Karenanya hati-hatilah, jangan sampai meragukan Al-Quran. Akuilah bahwa Al-Quran itu diturunkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan keyakinan tersebut agar kalian dan berhala-berhala tidak dijadikan sebagai kayu bakar neraka yang dipersiapkan untuk kaum kafir seperti kalian. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Semoga bermanfaat untuk yang membaca dan yang mendengarkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.